netizen ingat bahwa semua ini, yang 5 ini statusnya bagi saya adalah verified. Oke. Verified, not clarified, not authentified. Artinya apa? Kalau ini saat ini saja dulu ya. Saya belum mau tunjukkan yang lain-lain. Yang jelas ini mungkin lebih ke benefitnya terhadap situasi update sekarang. Okay. Ini kan saya kan selaku peneliti kan nggak boleh berpihak kemana-mana, berpihak pada data. Nah, lantas kan pertanyaannya, data ini menguntungkan siapa? Kita tahu Pak RRT dan 3 teman lagi, Bang Rustam, saya lupa Pak, pengacara saya RRK ya. Yeah. Jadi mereka kan disangkakan manipulasi data. Terus pencemaran nama baik, ya. Kenapa? Karena RRT itu melakukan penelitian. Penelitiannya itu sampelnya adalah Dian Sandi tadi. Ya kan? Nah, dengan adanya ini semua terkonstruksi tadi antara sampel yang 5 ini ternyata sama dengan punya Pak Dian Sandi, makanya saya kemarin di Mabes Polri di Polda Metro Jaya dipakai sebagai ahli yang meringankan. Oke. Nah, meringankan kenapa? Karena saya bilang ini sama semua, satu konstruksi. Nah, tapi ada juga ini kalau untuk kubunya Pak Jokowi, ternyata benar bahwa beliau ya secara administrasi beliau memenuhi semuanya. Nah, cuman perlu netizen ingat bahwa semua ini, yang 5 ini statusnya bagi saya adalah verified. Oke. Verified, not clarified, not authentified. Artinya apa? Saya berdasarkan dokumen-dokumen KPU, ya, selama ini saya terima yang 55 ini, terus secara resmi mereka sebut mereka tidak pernah melakukan klarifikasi. Bagaimana hubungan fotokopi ini dengan aslinya itu masih tanda tanya. Oke. Katakanlah aslinya ya, sumber fotokopi ini. Kenapa? Ternyata KPU itu hanya melakukan verifikasi. Verifikasi itu sifatnya administrasi. Dicek administrasinya benar nggak, mungkin ditelepon ke UGM-nya, benar nggak ini, sudah legasi ini, benar nggak ada. Oke. Tapi tidak pernah menyandingkan antara asli dengan fotokopi, benar nggak, nyambung nggak. Nah, ini semua Mbak diatur di Undang-Undang Pemilu. Nah, memang harus kita akui bahwa PKPU itu, Undang-Undang Pemilu, tidak mewajibkan klarifikasi. Karena klarifikasi itu hanya dilakukan jika, ya, klarifikasi jika mencurigakan, laporan masyarakat, ada laporan dari Panwaslu, seperti itu. Sepanjang tidak ada yang 3 ini, laporan-laporan ini mencurigakan, ini tidak pernah dilakukan klarifikasi. Jadi dari KPU mungkin juga dari awal merasa ini tidak ada yang mencurigakan, ya udah verifikasi aja tanpa klarifikasi. Iya, gitu. Benar. Dan kemarin waktu kita sidang di KIP minggu lalu, KPU-nya ngaku, KPU Kota Solo. Yang 2005, bahwa mereka tidak pernah melakukan namanya klarifikasi. Karena apa? Karena memang mereka nggak curiga. Nggak ada unsur mereka untuk minta aslinya lalu disandingkan. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan masalah klarifikasi tadi. Ada lagi satu namanya Undang-Undang Kearsipan yang mewajibkan dokumen-dokumen, apalagi yang 2005 ini, 2005 berarti udah 20 tahun lalu, ini harus diarsipkan ke ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah setempat. Ya, jadi ternyata KPU sampai sekarang, makanya ini bayangkanlah coba kalau yang seperti ini, Mbak. Ini kan sudah agak kesannya kayak kertas fotokopi dari kertas lama. Iya. Ini arsip negara loh. Seharusnya ini dipelihara dong. Iya. Tapi KPU kan memang fungsinya bukan kearsipan. Kalau gitu KPU seharusnya menyerahkan ini supaya apa? Supaya diserahkan untuk diautentikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Itu ada diatur di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, jadi KPU pun dan ANRI sudah ada kerjasama. Makanya dikeluarkan namanya PKPU
nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip. Oke. Seharusnya yang begini-begini 5 tahun umurnya, 2 tahun masa aktif, 3 tahun masa inaktif, berarti 5 ya. Ya. 5 tahun ini harus diserahkan ke ANRI. Atau lembaga kearsipan daerah. Kalau 2005 ini diserahkan ke LKD, di KPU, berarti kan 2010 seharusnya sudah diserahkan untuk diperiksa. Kenapa? Kalau kita baca di peraturan PKPU ANRI nomor 1 tahun 2003, mereka berwenang mengautentikasi ini, mengecek keasliannya. Karena ini sifatnya arsip, mereka bisa ngecek keaslian ini dan sekaligus ngecek aslinya. Aslinya. Menyamakan. Itu dari ANRI-nya, mestinya. Dari awal 5 tahun ditaruh di KPU, habis itu KPU menyerahkan, diceklah, diautentikasi gitu ya. Iya. Oke. Tapi nyatanya satu pun tak diberikan nih. Bagaimana Cara autentikasinya, kalau nggak diserahkan gitu ya Bang? Mundur dikit mungkin Mbak ya. Jadi sejarahnya ini kenapa saya bisa dapat ini. Jadi saya dulu itu pertama-tama mintanya adalah ke ANRI. Saya minta ke ANRI. Saya minta ke Lembaga Kearsipan Daerah DKI Jakarta. Saya minta ke Lembaga Kearsipan Daerah Kota Surakarta. Ini nggak ada barangnya. Karena strategi saya memang dari ujung, udah positif dia bilang nggak ada, saya minta ke KPU. Saya minta ke KPU RI, saya minta ke KPU DKI, saya minta ke KPU Kota Solo. Nah, inilah yang saya bilang tadi itu, karena memang sudah pasti nggak ada, KPU tidak bisa mengelak. Yeah. Sudah pasti ada sama dia. Walaupun sebenarnya ada tapi nggak mau ngasih juga waktu itu kan. Nah, dikeluarkanlah namanya peraturan keputusan KPU 731. Tujuannya apa? Dia membuat keputusan itu supaya tidak mengizinkan orang meminta 16 item persyaratan calon presiden. Termasuk salah satunya adalah ijazah. Ya kan? Nah, karena dia kasih begitu, saya langsung protes. Saya buat keberatan dan saya sebarkan ke medsos. Rame itu di medsos. Ya kan? Akibat publik bereaksi, datanglah DPR waktu itu. Dari Komisi 2, dipanggillah mereka. Dipaksalah mereka, akhirnya diputuskan keputusan KPU yang dibuat itu dicabut. Setelah dicabut, barulah dikasih ke saya. Tapi dikasih pun, bukan langsung dikasih seperti ini. Dikasih tapi versi sembunyi. Disembunyikan 9 item. Gimana tuh Bang? Ya, ini 9 item ini disembunyi semua nih. Jadi ditutupin apa gimana Bang? Ditutupin. Oke. Ditutupin, ini tutup, tanda tangan semua ditutup. Nama tulisan tangan semua ditutup. Tapi itu di kopian? Di kopian juga, kopian warna tapi ditutupin. Oke. Terus gimana Bang? Ya, itulah yang saya sengketakan. Oke. Akhirnya setelah kita bersengketa dari November, ya kemarin Januari diputuskan kita menang. Tapi itu pun belum tentu juga, saya sempat deg-degan juga Mbak. Kenapa? Ternyata mereka kan punya hak untuk banding ke Petun. Ya kan? Saya tunggu 14 hari. Ternyata mereka, ya bagusnya mereka tidak mau melanjutkan. Makanya perjuangan ini akhirnya berbuah manis. Begitu KPU RI ngasih, KPU DKI ngasih juga. Sekarang kemarin nih, makanya nih baru segar nih, press from the open. Kapan Bang ini kemarin dapatnya? Kemarin jam 4. Kemarin banget ya? Iya, melalui email. Memang saya sengaja minta email, jauh lah ke sana kan. Gitu Mbak. Nah, awalnya nih Abang ngejar-ngejar minta ijazah ini apa latar belakangnya nih Bang? Iya, memang gini ya. Saya harus terangkan juga bahwa kan saya tuh S2-nya, S3-nya juga kebijakan publik ya. Jadi selaku boleh dibilang saya ahli kebijakan publik, melihat ada masalah publik. Gunjang-ganjingnya waktu itu saya mulai tertarik ketika masuk RRT. Mereka sudah menyajikan sebuah metodologi. Mereka udah bicara-bicara peneliti nih, ya kan? Di sekitar bulan April itu mereka udah rame bicara kami peneliti begini. Lalu saya pikir, saya pelajari penelitian mereka. Mereka itu ternyata mainnya di sektor private. Makanya mereka itu coba apa yang diteliti mereka. Kawan kuliah, ijazah asli, KKN,
apalagi skripsi Skripsinya. ya kan, nama-nama dekannya pada saat itu, karena memang mereka bermain di zona private, makanya mereka pasti cenderung akan berhadapan dengan hukum private, salah satunya pidana. Pidananya. Kenapa? Private itu kan begitu, yang mengatur hubungan sesama private kan begitu. Nah, saya teliti tuh Mbak. Oh, berarti orang ini terlalu frontal ya, menyinggung pribadi kali. Makanya saya pikir, saya kan ahli kebijakan publik. Saya mainnya di ranah publik saja. Artinya saya yakin, loh dokumen ijazah ini pasti ada di badan publik. Saya tahu undang-undang keterbukaan informasi publik. Bahwa setiap dokumen publik itu sah, harus dibukakan ke publik. Makanya saya pikir, wah saya harus memberi solusi waktu itu. Karena waktu itu kan kebuntuannya adalah tak ada satupun orang yang ngasih ijazah. Pak Jokowi tidak ngasih tunjuk ijazah aslinya. Yang ada itu malah justru orang dekatnya Pak Jokowi, yaitu Bang Din Sandi, yang sekitar bulan April mengupload itu ke Di medsos. medsos. Nah, ini kan bukan data resmi. Yang kita nggak tahu asal-usulnya gimana, verifikasi validasinya bagaimana. Ini akan menjadi riuh. Maka saya pikir jadi rame, pas saya tebak rame. Tapi begitu saya pikir saya berusaha untuk mencari data sekunder, ya katakanlah data primer mestinya, paling tidak sekunder, pasti orang akan teredam. Nah, terbukti begitu kita dikasih oleh KPU, ini menjadi data satu-satunya yang paling kuat untuk diteliti. Level data itu kan ada primer, sekunder, pendukung. Omon-omon, kan gitu kan? Nah, inilah data sekunder. Kenapa? Ini fotokopi dari Asli data primernya. Iya, primernya itu disimpan KPU kan? Ya. Nah, KPU tanda kutip tadi ya, kalau dia seandainya KPU bilang ya kami jamin ini sama dengan aslinya, maka dia jadi primer. Ya kan? Tapi ini kan saya bilang tadi, ternyata mereka tidak mengklarifikasi. Berarti ini verifikasi tapi tidak terklarifikasi. Sekunder yang tidak teruji namanya. Oke. Artinya, netizen kalau nanti menganalisis, harus ingat asumsi awal kita bahwa ini verified. Not clarified, not authenticated. Bisa saja nanti analisa kita salah, tiba-tiba ternyata bukan ini aslinya. Bukan dari sumber asli ini. Kita harus, ini asumsi ya, kita harus jaga asumsi ya, seperti itu.